Sahabat Riskonomics, dari video nomor 36 hingga 38, kita dapatkan bahwa ada 4 bentuk utama reasuransi, hasil kombinasi dari 2 tipe reasuransi treaty fakultatif dan 2 metode reasuransi yaitu proporsional dan non-proporsional. Bagan ini bisa kita tampilkan dalam bentuk lain seperti ini, di mana kita juga akan bisa kemudian menguraikan bentuk treaty proporsional menjadi 2 bentuk lebih spesifik, yaitu quota share dan surplus, dan bentuk treaty non-proporsional menjadi 3, paling tidak 3 bentuk lebih spesifik, yaitu excess of loss per risk, excess of loss per event, dan stop loss. Kita akan diskusikan satu demi satu. Kita mulai dengan quota share. Quota share adalah bentuk proportional treaty di mana Sidan atau perusahaan asuransi diwajibkan mensesikan atau mentransfer semua risiko dalam yang memenuhi term and condition dari suatu treaty itu, dan reinsurer, perusahaan reasuransinya juga wajib menerima karena sifatnya yang obligatory bagi kedua belah pihak. Proporsi bagian yang ditahan oleh perusahaan asuransi, retention, dan yang dibagikan kepada reinsurer adalah tetap atau fix dalam persentase. Dan tentu ada maksimum amount yang boleh disesikan ke dalam treaty ini. Mari kita lihat dalam bentuk gambar. Katakanlah kita punya satu portofolio risiko yang maksimum risiko terbesarnya adalah sebesar 1 juta US dollar misalnya. Dan 4 persegi panjang ini menggambarkan ukuran risiko atau kapasitas sebesar 1 juta US dollar. Kemudian perusahaan asuransi memutuskan untuk menahan sebesar 60% saja setiap risikonya, sehingga dikatakan kita memiliki quota share 40%. Karena 40% dari setiap risiko, besar atau kecil, akan diberikan kepada perusahaan reasuransi, maksimum sebesar 400.000, dan retensi perusahaan asuransi adalah 60%, maksimum 600.000. Apabila ada loss sebesar 300.000 misalnya, maka pembagian loss itu adalah area di bawah garis merah ini, yang sebelah kiri bagian retensi, 60% dari loss, dan yang sebelah kanan 40% dari loss adalah bagian reinsurers-nya. Mari kita lanjutkan untuk melihat bagaimana cara kerja quota share ini dengan melihat bagaimana setiap risiko yang ukurannya berbeda-beda disesikan atau ditransfer kepada perusahaan reasuransi di dalam skema treaty proporsional quota share ini. Katakanlah kita lihat dulu risiko nomor 1 di paling bawah. Katakanlah kita punya satu risiko nomor 1 besarannya atau total sum insured-nya tepat sebesar 1 juta US dollar, yaitu sama dengan kapasitas dari treaty quota share ini. Maka risiko ini akan dibagi 60-40, masing-masing 600.000 ditahan dan 400.000 diberikan kepada reinsurer. Polis kedua atau risiko kedua, ternyata sum insured-nya hanya 600.000. Lagi-lagi risiko ini dibagi 60-40, 360.000, 240.000, meskipun sebenarnya total sum insured-nya 600.000 ini sebenarnya setara dengan maksimum retensi yang bisa ditahan oleh perusahaan asuransi. Namun karena perusahaan asuransi sudah terikat dengan perjanjian quota share, maka semua risiko harus dibagi atau di-split dengan proporsi 60-40. Kita lihat polis nomor 3, lebih kecil lagi, hanya 350.000, tetap dibagi 60-40. Polis keempat dan polis kelima juga demikian. Khusus untuk polis kelima, ternyata risiko ini memiliki total sum insured lebih besar, lebih tinggi daripada kapasitas quota share-nya, yaitu 1,2 juta. Maka yang bisa ditampung oleh perusahaan asuransi dalam quota share-nya ini hanyalah sampai 1 juta saja, dan ekses 200 juta ini harus ditempatkan ke tempat lain, apakah treaty lain atau mungkin ditempatkan secara fakultatif. Yang jelas kalau kita lihat dari contoh risiko 1 hingga 5 ini, semua risiko dibagi dengan persentase yang fix, yaitu 60-40 sampai batas 1 juta. Tapi memang kalau kita lihat nomor 5, karena total sum insured totalnya adalah 1,2, kalau kita masukkan semuanya maka proporsinya menjadi 50, 33,3, dan 16,7%. Namun untuk yang dialokasikan kepada quota share, semuanya tetap 60-40, fixed percentage. Dari sini kita bisa melihat bahwa ada 2 kelemahan utama dari quota share, yaitu bahwa fixed percentage itu sendiri. Jadi fixed percentage bahwa setiap risiko besar atau kecil harus dibagi dengan komposisi proporsi 60 dan 40% kepada reinsurer, maka perusahaan asuransi tidak bisa melakukan mengambil retensi yang berbeda. Semuanya harus 60%. Jadi tidak fleksibel dari perspektif perusahaan asuransi. Akibatnya pula terlalu banyak premi yang disesikan kepada reinsurers, yaitu karena untuk setiap risiko besar kecil, maka 40% preminya harus diberikan kepada reinsurer. Even kalau risiko itu ternyata sebenarnya di bawah retensi maksimum. Seperti contoh pada risiko nomor 2 dan risiko nomor 3, di mana perusahaan asuransi semestinya bisa saja menahan semuanya, tetapi karena sudah terikat dengan perjanjian quota share, maka tetap harus dibagi 40%-nya kepada reinsurers.